warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puji Astuti dengan nomor NIM 12440200161 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas 1A. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ilmu dakwah. Langsung saja tanpa berlama-lama, yang pertama itu ada pengertian dakwah. Menurut Ibu Umi Halwati SSI MAG, kata dakwah itu berasal dari kata kerja yaitu da'a, da'u, dan yad'u, yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil. Sedangkan menurut istilah, dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada kebiasaan yang baik dan melarang dari kebiasaan yang tidak baik agar bisa mendapatkan keuntungan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan pengertian dari ilmu dakwah adalah ilmu yang membahas proses penerimaan, pengelolaan, dan penyampaian ajaran Islam untuk mengubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat. Sesuai dengan ajaran Islam, mengkaji bagaimana pribadi muslim melakukan kegiatan dakwah. Jadi, ilmu dakwah adalah ilmu yang mengkaji proses dakwah secara logis, teoris, empiris, dan filosofis. Selanjutnya, yang kedua itu ada pengertian dari ruang lingkup dakwah. Dalam ruang lingkup dakwah itu ada 3 unsur pokok. Yang pertama ada at-tawjih, yang itu artinya memberikan tuntunan dan pedoman serta jalan hidup mana yang harus dijalani oleh manusia dan jalan mana yang harus dihindari oleh manusia itu sendiri. Yang kedua ada al-taghyir, yaitu mengubah dan memperbaiki keadaan seseorang atau masyarakat kepada suasana hidup yang baru berdasarkan pada nilai-nilai keislaman. Yang ketiga ada ar-roja, yaitu memberikan pengharapan akan sesuatu nilai agama yang disampaikan. Dakwah harus mampu menunjukkan nilai apa yang terkandung di dalam suatu perintah agama sehingga dirasa sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada objek material ilmu dakwah. Material ilmu dakwah adalah ajaran pokok agama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, serta manifestnya dalam semua aspek kehidupan umat Islam dalam sejarah manusia. Sedangkan objek formal ilmu dakwah adalah sudut pandang tertentu yang dikaji dalam disiplinnya utama ilmu dakwah. Ilmu dakwah yaitu yang pertama ada BKI atau Irsyad, KPI atau Tablik, MD atau Tadbir, PMI atau Takwir at-Tahim, hubungan masyarakat atau humas atau alqot amah. Di sini juga ilmu dakwah melihat interaksi antara manusia yang menjadi subjek atau dai dan objeknya itu adalah mad'u dalam proses berdakwah. Dai secara umum adalah orang yang bertugas mengajak, mendorong, dan mengamalkan ajaran Islam kepada orang lain. Sedangkan dai secara khusus adalah orang yang mengambil keahlian khusus dalam bidang agama Islam dan dikenal dengan panggilan ulama. Yang kedua itu ada metodologi tentang keilmuan dakwah. Jadi metodologi keilmuan dakwah itu ada 3 manhaj. Yang pertama ada manhaj istimbat, yang artinya dakwah yang merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Contohnya, teori yang diturunkan dari Al-Quran atau Al-Sunnah itu dipakai untuk berdakwah. Yang kedua itu ada manhaj istiqbas, yaitu dakwah dengan meminjam atau meminta bantuan dari ilmu-ilmu sosial. Contohnya seperti meminjam ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi, sejarah, politik, ekonomi, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada manhaj istiqra, yaitu dakwah dengan penelitian, baik penelitian referensi atau perpustakaan maupun lapangan. Contohnya itu kegiatan penelitian yang mengacu pada grand teori dari produk istimbat. Lalu yang selanjutnya itu akan saya rincikan ragam kegiatan dakwah. Jadi pada ragam kegiatan dakwah itu ada 2. Yang pertama itu ada dakwah bi'al insan atau bi'ahsani qaul yang mencakup tablik yaitu KPI, irsyad yaitu BKI, dan humas. Sedangkan yang kedua itu ada dakwah bi'al hal atau bi'ahsanil a'mal yang mencakup takbir yaitu MD, tanwir tamkin yaitu PMI, dan MHU. Yang pertama itu ada tablik yaitu KPI atau komunikasi penyiaran Islam. Menurut bahasa artinya penyampaian, sedangkan menurut istilah artinya bentuk dakwah yang dilakukan dengan menyebarkan agama Islam melalui media. Objek dakwah yang menjadi saran bersifat massal, seremonial, dan kolosal. Subjek dakwah ini disebut mubalik atau dai, sedangkan objeknya itu disebut mubalik atau mad'u.
Dakwahnya dengan cara khutbah, tausiah, kultum, dan ceramah. Tablik menggunakan media. Dakwah bi Alkitab atau dakwah bi Al-Qalam ini melakukan dakwahnya melalui tulisan. Yang selanjutnya yang kedua itu ada irsyad, yaitu BKI atau bimbingan konseling Islam. Jadi menurut bahasa artinya petunjuk atau bimbingan atau konseling. Menurut istilah itu adalah penyampaian ajaran Islam melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan atau psikoterapi Islam kepada individu atau kelompok kecil. Dakwah irsyad ini sifatnya berkelanjutan dan intensif. Yang ketiga itu ada humas atau hubungan masyarakat, atau yang sering disebut dalam bahasa Inggris itu adalah public relation. Adalah hubungan dengan publik atau masyarakat. Secara istilah, humas itu dapat diarti menjadi lembaga pemerintah atau swasta yang melakukan kegiatan mencari dukungan bagi usaha-usahanya. Humas adalah usaha perluas, dengan humas berusaha untuk mempromosikan ide, menyampaikan audiens, mengakui presentasi atau dukungan sebuah posisi. Public relation itu adalah proses komunikasi strategis yang membangun hubungan saling menguatkan antara organisasi dan publik. Yang selanjutnya ada takbir, yaitu MD atau pemberdayaan umat melalui lembaga. Menurut bahasa, takbir itu sendiri adalah manajemen atau pengelolaan. Menurut istilah adalah kegiatan dakwah, transportasi, dan institusional ajaran Islam melalui kebijakan publik atau pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, serta pengelolaan lembaga-lembaga dakwah. Karakteristik yang menonjol di dakwah takbir itu yaitu fungsi manajemen itu sendiri. Hadirnya organisasi dakwah itu menjadi wadah untuk melakukan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pelaksanaan dakwah. Yang kelima itu ada MHU, yaitu manajemen haji dan umroh. Di sini mereka itu melakukan dakwah melalui studi manajemen haji dan umroh, baik sebagai ilmu maupun sebagai gejala aktivitas manusia untuk membangun konsep-konsep baru itu tentang manajemen haji dan umroh. Selain itu, mereka juga melakukan riset tentang manajemen haji dan umroh untuk menemukan relevansi dan nilai guna manajemen haji dan umroh di masyarakat. Lalu mereka juga melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan membangun kerjasama kemitraan dalam bidang manajemen haji dan umroh itu sendiri yang mampu menjawab tuntutan global. Yang selanjutnya itu ada tatwir atau tamkin, yaitu PMI atau pemberdayaan ekonomi umat. Menurut bahasa, tamkin atau takwir itu artinya pengembangan, sedangkan menurut istilah itu artinya kegiatan dakwah implementasi melalui gerakan aksi amal seperti pemberdayaan sumber daya manusia dan lingkungan. Dakwah tadwir ini bisa dilakukan dengan program pendidikan, program pelatihan, keberdayaan, pendampingan desa, perkembangan ekonomi, pengadaan saran bayi, pendidikan, keagamaan, dan lain sebagainya. Jadi, ragam kegiatan dakwah itu meliputi menyampaikan, membimbing, manajemen, dan mengembangkan umat dari segi agama, pendidikan, dan sosialnya. Yang keempat itu saya akan menyampaikan tentang konteks ragam dakwah. Jadi ragam konteks dakwah itu ada 7. Yang pertama ada dakwah nafsiyah. Dakwah nafsiyah adalah dakwah yang terjadi dalam pikiran diri sendiri, seperti berpikir positif, relatif, dan meditasi, dan juga introspeksi, berbicara pada diri sendiri, memotivasi diri sendiri. Pada dakwah ini dai-nya adalah diri sendiri dan mad'unya juga diri sendiri. Kategori dakwah itu adalah irsyad. Yang kedua ada dakwah fardiyah, adalah dakwah kepada kelompok kecil. Jadi dai-nya itu seorang, sedangkan mad'unya itu seorang, 2, atau 3 orang. Kategorinya itu tadbir, irsyad, tatwir. Yang ketiga ada dakwah fi aqalilah, adalah dakwah kepada kelompok berkisar 3 sampai 5 orang, 3 sampai 15, atau 3 sampai 20 orang. Dai-nya adalah seorang, sedangkan mad'unya kelompok kecil. Kategori dakwah fi aqalilah ini irsyad, tadbir, dan tatwir. Yang keempat ada dakwah fi aqsirah, adalah dakwah kepada kelompok yang lebih dari 20 orang. Dai-nya seorang, sedangkan mad'unya adalah kelompok besar. Kategori dakwah ini termasuk kepada tabligh. Yang kelima itu ada dakwah jam'ah atau hizab. Pada dakwah ini dai-nya adalah seorang kelompok dai-nya itu adalah seorang kelompok, sedangkan
Sedangkan mad'unya itu adalah mad'unya kelompok atau jamaah organisasi Islam. Kategori dakwah ini adalah irsyad, tablik, tadbir, dan tamkin. Yang selanjutnya ada dakwah ummah. Pada dakwah ini dai-nya seorang, sedangkan mad'unya halaya atau publik. Kategori dakwah ini masuk kepada tablik. Yang terakhir ada syubiyah. Qobliyah adalah dakwah antara suku, bangsa, atau bisa disebut dengan dakwah antara budaya. Dai-nya seorang kelompok, sedangkan mad'unya 2, 3, 4, 5, 6 orang. Kategori dakwah ini adalah irsyad, tadbir, tamkin, dan itu jika dai-nya dan mad'u berbeda budaya. Yang selanjutnya itu, manusia itu harus berdakwah karena dakwah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Landasan dakwah secara teologis adalah merupakan aktualisasi atau wujud nyata dari keimanan seseorang, sedangkan dakwah secara sosiologis filosofis itu disebut dengan kebutuhan manusia terhadap hidayat Allah. Yang dimaksud hidayat Allah itu yang pertama itu menuntut keyakinan manusia kepada Allah, membimbing keimanan yang senantiasa fluktuatif, dan yang ketiga itu adalah menuntut akal dalam mencari dan menjalankan kebenarannya. Dakwah menyelamatkan umat manusia untuk sebagai realisasi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, ini lalu dakwah sebagai sosiologis praktis itu adalah dakwah merupakan jawaban atas kebutuhan manusia, baik yang berdimensi kehidupan real gitu maupun spiritual. Lanjut, yang selanjutnya itu landasan dakwah itu secara teologis itu disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama itu ada pada Quran surat An-Nahl ayat 125 yang bunyinya itu Ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'idhati hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang selanjutnya yang kedua ada Quran surat Al-Imran ayat 110 yang bunyinya kuntum khayra ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar was'u minhum billahi walau amana ahlal kitabi laka khairu lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Yang ketiga itu ada pada Quran surat Fussilat ayat 33 yang bunyinya waman ahsanu qawlan mu'min da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Yang keempat itu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang bunyinya wala tankihu musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minat khairu man misrikhi walau azabatkum wala tunkihu musyrikin hatta yu'minun wala abdum mu'min khairi min musyrik walau azabak ulaika yad'una illan nar wallahu yad'u ilal jannati wa ma'firati bi'idnih wa yubayyinu ayatil linnasi la'alahum yatazakkarun. Yang terakhir ada dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang bunyinya
fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Segitu pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.